Halo geng, ketemu lagi dengan gue dari CB dari Favorizer CKR. Oke, kali ini gue akan sharing ya mengenai modifikasi pod mod ya 40 watt seperti Aegis, kemudian Pinci dan pod-pod lainnya ya yang memiliki wattnya maksimal 40 watt. Nah, kenapa yang gua bahas ini hanya pod mod atau pod yang memiliki kapasitas 40 watt saja. Karena di sini banyak spare part atau aksesoris buat si mod itu dimodifikasi dengan menggunakan RDA atau atomizer lainnya ya, RDA, RDTA seperti itu. Nah, sebagai contoh sebagai visualisasinya gua ada Pinci. Ini 70 watt, tapi anggap ini 40 watt ya, Pinci yang 40 watt. Anggap Pinci yang 40 watt. Pokoknya garis besar kita, garis merah kita adalah pod yang memiliki maksimal watt 40 watt ya. Banyak kejadian ya, karena pengen mencoba atomizer seperti RDA atau RDTA. Nah, karena di pasaran sekarang ini banyak ya coil yang pre-build seperti Alien gitu ya, Fuse Clifton, seperti coil yang seperti itu. Nah, maka banyak beredar pula ya aksesoris seperti adapter seperti ini. Nah, adapternya ini fungsinya untuk supaya pod kita, ini kan bawaannya begini nih guys. Nah, bawaannya seperti ini. Anggap ini 40 watt ya. Seperti ini. Jadi sepertinya yang orinya seperti ini. Banyak teman-teman yang mau mencoba dan memodifikasinya sehingga dia menggunakan adapter ini supaya bisa memakai RDA atau RDTA atau RTA, pokoknya atomizer yang biasa dipakai untuk mod ya, mod seperti ini. Nah, jadi si pod 40 watt ini, terlepas dari mereknya apa ya, pokoknya pod yang 40 watt banyak dimodifikasi pakai RDA seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya, mau RDA single coil, double coil itu ya, yang penting RDA ya, atomizer seperti ini. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah kesalahannya. Jadi apabila teman-teman mau memodifikasi ya, mau mencoba RDA, RTA yang seperti ini, yang bisa di rebuild seperti ini. Saya sarankan, ini khusus yang 40 watt ya, yang maksimal podnya 40 watt. Saya sarankan jangan menggunakan coil yang pre-build ya, coil yang Alien, coil yang Fuse Clifton. Jadi coilnya coil yang biasa aja ya, kawat yang biasa aja, seperti AWG gitu ya, AWG 26, AWG 24 gitu. Nah, yang saya sarankan, paling saya rekomendasikan adalah main di menggunakan kawat AWG 24 atau 26.
itu udah aman ya. Maksudnya aman seperti ini. Jadi apabila teman-teman menggunakan kawat prebuil seperti Alien atau Fuse Clifton, nah bisa jadi si pod 40 watt ini bisa ngangkat seperti ini, tapi dengan menggunakan single coil. Oke, menggunakan single coil dia bisa firing ya, bisa dipakai gitu, normal. Tapi si lifetime-nya pod ini dia terlalu berat. Jadi si lifetime-nya itu akan berkurang. Jadi logikanya beginilah. Bentar ya guys, ngopi dulu biar nggak kering tenggorokannya. Jadi begini, pada dasarnya coil prebuil dengan coil biasa, coil AWG ya, biar lebih gampangnya saya sebut coil AWG ya, coil biasa. Nah, coil AWG itu dibandingkan dengan coil prebuil seperti Alien, dia itu kalau untuk pemanasnya, untuk wattnya biasanya lebih tinggi. Si coil Alien itu akan lebih membutuhkan lebih tinggi wattnya. Jadi misalkan begini, kalau coil AWG biasa, coil biasa ya, dia menggunakan watt 30. Nah, dengan resistansi sama, misalkan 3 ohm ya, sama nih. Antara coil biasa dengan coil Alien itu resistansinya sama 0,3. Tapi dalam penggunaan wattnya, untuk coil biasanya 30. Nah, di coil Alien dengan resistansi yang sama, dia akan membutuhkan 10 digit lebih besar nilai wattnya ya. Nah, jadi kalau 0,3 ohm di coil biasa itu menggunakan 30 watt, berarti di Alien coil dia membutuhkan 40 watt. Itu bisa firing ya, bisa dipakai. Tapi kerjanya si mod ini akan berat juga. Jadi maksimal ya, tenaga yang dikeluarkan oleh mod ini maksimal karena 40 watt. Nah, seperti itu. Nah, jadi dengan resistansi sama, coil yang berbeda, wattnya juga akan berbeda. Nah, jadi banyak kejadian ya. Video ini saya upload karena ada beberapa ya kejadian yang setelah dipakein di sini adapter, kemudian dia menggunakan single coil dengan menggunakan coil Alien. Pertama-tama dia biasa aja, nggak ada kendala. Tapi lama kelamaan ya sekitaran maksimal sebulanan itu terjadi trouble pada modnya. Biasanya trouble yang terjadi itu chipnya. Kenapa saya bilang chipnya? Karena secara visual, secara dilihat di monitor itu nggak ada kendala apa-apa, tetapi si performanya itu dia menurun. Kadang error tiba-tiba, atau kadang juga harus ya macam-macam lah ya. Jadi error gitu, bukan nggak nyala tapi error. Kadang-kadang nggak nyala, kadang-kadang si indikator resistansinya dia nggak stabil, kadang-kadang turun, kadang-kadang naik. Nah, itu seperti itunya biasanya terjadinya. Jadi saya sarankan kalau teman-teman mau bereksperimen dengan menggunakan adapter untuk pengguna pod 40 watt ya, pod 40 watt apa aja itu jenis podnya. Kalau mau bereksperimen menggunakan atomizer dimodifikasi dengan adapter, saya sarankan pakai coil yang biasa aja,
AWG 24 atau AWG 26. Nah, kemudian untuk lilitannya sebenarnya berapa aja aman ya. Tapi menurut settingan saya yang saya dapat, kalau menggunakan AWG 24, lilitannya main di sekitar 5 bisa 5 lilit, 6 lilit bisa, 7 lilit bisa. Nah, itu masih dapat lah, masih dalam rank settingan yang bisa dikategorikan masuk ya, masuk. Nah, jadi karakternya beda-beda. Nah, ketika ini karakter settingannya beda-beda. Nah, kemudian lilitannya 5, 6, 7. Nah, kemudian diameternya itu 3 ya. Jadi si lingkarannya itu 3 mili. Itu yang pakai AWG 24. Nah, kemudian untuk AWG 26 jumlah lilitannya sama ya, sekitar 5 lilit, 6 lilit, 7 lilit. Dan untuk diameternya dia beda. Untuk diameternya 2,5 ml ya, diameter lingkarannya. Nah, dengan lilitan yang sama dengan AWG yang berbeda, tetapi diameter berbeda, itu akan menghasilkan resistansi yang sama, yang nggak jauh beda lah, nggak jauh beda ya resistansinya. Paling ranknya plus minusnya di sekitaran 5 digit. Jadi itu ya. Tetapi secara watt yang dibutuhkan itu akan lebih ringan menggunakan AWG 26. AWG 26 itu kawatnya lebih kecil dari AWG 24. Nah, mungkin segitu aja dulu ya tipsnya, tutorialnya. Ya, silahkan teman-teman diketikkan di kolom komentar apabila ada yang mau ditanyakan. Apabila kurang jelas, butuh penjelasan lain lagi, silahkan diketikkan di kolom komentar aja apa yang perlu dibahas, apa yang kurang jelas. Nanti saya bikin lagi videonya. Oke, begitu aja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam favorit.